Selamat siang, perkenalkan nama saya Jessica Saragi dengan NIM 210306156 dari Peternakan C. Materi praktikum kali ini adalah materi anatomi dan fisiologi pada ruminansia, yang dimana dosen pembimbingnya adalah Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali atau dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dengan 2 langkah. Langkah pertama yaitu dengan menelan bahan mentah. Kemudian yang kedua adalah dengan mengeluarkan kembali makanan yang setengah dicerna dari perutnya untuk dikunyah kembali. Contoh dari hewan ruminansia tersendiri adalah yang pertama ada kambing, kedua sapi, ketiga kerbau, keempat domba, kelima ada rusa, dan keenam ada kijang. Adapun sistematika dari kambing adalah Kingdom Animalia, Superfilum Chordata, Filum Vertebrata, kelas Mammalia, Ordo Ariodactyla, famili Bovidae, genus Capra, spesies Capra sp. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ-organ yang terdapat pada traktus digestivus. Yang pertama ada cavum oris atau rongga mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan oleh saliva atau air liur. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanannya. Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan lainnya, yaitu yang pertama ada gigi atau dentis, di mana gigi atau dentis tersusun dari incisipus atau gigi seri. Incisipus atau gigi seri berguna untuk memotong makanan-makanan yang masuk ke dalam mulut yang berjumlah 4 buah. Lalu ada gigi geraham. Gigi geraham tersebut berfungsi untuk mengunyah makanan dan mengalami perkembangan sehingga memiliki jumlah gigi yang lebih banyak dan berukuran lebih besar serta digunakan untuk memotong makanan. Untuk premolar atau geraham bagian depan, dia berjumlah 3 buah. Untuk molar atau geraham bagian belakang berjumlah 3 buah. Total gigi atas ada 10 buah dan total gigi bawah ada juga 10 buah. Lalu ada diasterifa yang merupakan bagian tanpa gigi atau tempat menjulurkan lidah. Lalu ada lingua atau lidah, di mana lingua berfungsi untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke ventriculus. Lalu ada saliva, yaitu cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada kambing yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Yang kedua ada paring, yaitu pangkal dari tenggorokan. Lalu yang ketiga ada esofagus yang merupakan lanjutan dari paring yang masuk ke rongga toraks dan menembus diafragma sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan ventriculus. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses penyerapan apapun. Hal ini terjadi karena kerongkongan pada hewan ruminansia umumnya sangat pendek, yaitu sekitar 5 cm. Tetapi masih mampu melebar untuk menyesuaikan besar dari makanan yang dia makan. Lalu yang keempat ada ventriculus. Setelah makanan masuk ke esofagus, selanjutnya masuk ke ventriculus. Proses pencernaan pada lambung menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Adapun ventriculus terbagi menjadi 4, yaitu rumen atau perut besar, lalu ada reticulum atau perut jala, kemudian ada omasum atau perut kitab, kemudian yang terakhir ada abomasum atau perut masum. Yang kelima ada intestinum tenue,
yang berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung yang kemudian diedarkan seluruh bagian tubuh dan diubah menjadi energi. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenue. Rumen berfungsi sebagai penyimpanan makanan sementara, makanan yang sudah ditelan. Retikulum berfungsi sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Omasum berfungsi membantu makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim serta berfungsi juga dalam penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium yang terkandung dalam pakan ternak. Yang keempat ada abomasum yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan dari bakteri. Lalu intestinum tenue berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Lalu saya akan menjelaskan proses penyerapan makanan. Pertama-tama, rumput akan dikunyah di dalam mulut, lalu dilanjutkan menuju ke esofagus untuk disalurkan ke dalam ventriculus. Dari esofagus, makanan akan menuju ke rumen. Proses yang terjadi di rumen yaitu makanan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Pada saat kambing istirahat, pakan yang berada di dalam rumen akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Di dalam rumen akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau disebut bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut atau yang disebut dengan proses regurgitas. Untuk dimamah 2 kali atau dikunyah 2 kali yang disebut proses remastikasi. Kemudian bolus ditelan kembali dengan yang disebut dengan proses redeglutasi. Selanjutnya, bolus tersebut dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba yang terdapat di rumen dan namanya akan berubah menjadi digesta. Setelah itu, makanan akan diteruskan menuju ke retikulum. Pada retikulum, makanan akan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak akan masuk ke dalam omasum. Selanjutnya, makanan akan dilanjutkan ke omasum. Omasum disebut juga sebagai perut buku karena terdapat lipatan-lipatan sebanyak 100 lembar. Pada omasum akan menghasilkan amonia dan asam lemak terbang. Selanjutnya, makanan akan dilanjutkan ke abomasum. Pada abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum tersebut. Setelah makanan dicerna di abomasum, maka makanan akan dilanjutkan ke dalam intestinum tenue, di mana usus halus panjangnya kurang lebih 15,5 cm dan pada usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu, terjadi juga penyerapan sari-sari makanan dan pada akhirnya makanan akan dikeluarkan melalui anus. Sepuluh mikroba yang terdapat pada perut depan. Yang pertama ada bakteri selulolitik, yaitu bakteri yang mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa dan mampu bertahan pada kondisi yang buruk pada saat makanan yang mengandung serat kasar yang tinggi. Yang kedua ada bakteri proteolitik, yaitu mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Lalu yang ketiga, ada bakteri metanogenik, yaitu dapat mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Yang keempat,
ada bakteri amilolitik, yaitu merupakan bakteri yang dapat menfermentasikan amilum. Bakteri jenis ini relatif lebih tahan terhadap perubahan pH dibandingkan dengan bakteri selulolitik, yaitu dapat bekerja pada pH 5,7 sampai 7,0. Yang kelima ada Isotricha intestinalis, yaitu memfermentasi gula, pati, dan pektin. Yang keenam ada Dasytricha ruminantium, yaitu pencerna pati, maltosa, dan glukosa. Yang ketujuh ada bakteri lipolitik, yang merupakan bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Hal ini dapat berlangsung karena adanya enzim lipase yang dapat memecah lemak. Yang kedelapan ada bakteri pemanfaat asam. Yang merupakan contoh dari bakteri pemanfaat asam adalah Celonomonas. Yang kesembilan ada bakteri hemiselulolitik, yaitu hemiselulosa adalah karbohidrat yang terdapat dalam tanaman yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam asam dan alkali. Hemiselulosa terdapat dalam tanaman yang menjadi pakan ternak dalam jumlah besar. Yang ke-10 ada Endodinium caudatum dan Diplodinium sp.